Berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 88 tahun 2021, seluruh penerbangan domestik dari dan ke Jawa Bali kini mewajibkan calon penumpang menunjukkan hasil negatif tes PCR. Sebelumnya untuk penerbangan domestik tujuan Jawa Bali, calon penumpang cukup menunjukkan hasil tes antigen yang berlaku 1 kali 24 jam dan sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua. Namun, aturan ini tidak berlaku lagi. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah kemudian memutuskan besaran tarif tes PCR di Jawa Bali maksimal Rp275.000 dan di luar Jawa Bali sebesar Rp300.000. Sejumlah calon penumpang pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mengeluhkan kewajiban tes PCR. Meski telah turun, tarif tes PCR dianggap masih mahal jika dibanding tes antigen yang berkisar Rp100.000. Selain itu, hasil tes PCR membutuhkan waktu lebih lama. Tidak jarang calon penumpang harus merubah jadwal penerbangan karena hasil tes PCR belum keluar. Mereka berharap kewajiban menyertakan hasil tes PCR dapat diganti dengan hasil tes antigen. Saya pikir terlalu mahal. Masih terlalu mahal Bu ya? Iya. Saya nanti karena saya berangkat di jam 10.50, jadi dia akan kasih keluar di setelah dari sekarang itu 5 jam setelah itu. Saya sih pengennya gini, masyarakat dipermudah aja, diinformasikan. Kan sekarang kan zaman media kan, untuk istilahnya apa-apa langsung info TV ke media, link seperti iklan lah cepat di media. Menurut juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, tes PCR bagi calon penumpang pesawat merupakan cara terbaik mencegah penularan virus corona meski telah divaksin. Tes PCR dinilai lebih sensitif terutama mendeteksi varian virus corona yang ganas seperti Delta. Varian Delta yang tadi tentunya banyak kita ketahui dari hasil pemeriksaan laboratorium memiliki hasil CT value yang cenderung lebih rendah. Dan hasil CT value yang rendah ini tidak bisa dideteksi dengan menggunakan rapid antigen. Namun, sejumlah kalangan justru menganggap aturan ini memberatkan. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menganggap kebijakan ini tidak tepat karena bersifat diskriminatif dan merugikan konsumen. YLKI menilai tidak semua wilayah Indonesia memiliki laboratorium pemeriksaan PCR sehingga memperlambat keluarnya hasil tes. Memberatkan konsumen karena sangat mahal dan di lapangan terjadi penyimpangan besaran tarif. Pemerintah menetapkan HET-nya Rp495.000, tetapi itu adalah tarif ekonomi. Nampaknya seperti itu sehingga di lapangan sering terjadi adanya tarif ekspres. Ketidaksetujuan wajib PCR bagi calon penumpang pesawat juga diungkapkan Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Kadin Indonesia, Denon Prawira Atmaja. Denon menilai aturan wajib PCR bagi calon penumpang pesawat di saat level PPKM di sejumlah wilayah menurun kurang sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional yang sedang digencarkan pemerintah. Kadin meminta pemerintah dapat mengevaluasi ulang aturan penerbangan ini karena selain memberatkan konsumen, industri penerbangan nasional berpotensi kembali terpuruk. Dari sisi industri penerbangan, apabila ada persyaratan yang menjadi beban masyarakat secara berlebihan, tentu akan mengurangi minat masyarakat untuk kembali melakukan kegiatan penerbangan. Ya, tentu ini kalau misalnya nanti bisa menjadi evaluasi pemerintah. Aturan syarat PCR bagi penumpang pesawat juga disoroti Ketua Relawan Jokowi Mania atau Joman, Immanuel Ebenezer. Bagi Noel, harga PCR masih jauh lebih mahal di atas negara-negara lain sehingga memberatkan masyarakat. Ia meminta Presiden menetapkan tarif maksimum PCR sebesar Rp10.000 dan maksimal Rp100.000. Negara nggak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Negara harus hadir. Negara lain itu bisa kok gratis. Kenapa di kita berlomba-lomba untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya? Ini udah bahaya. Di lain pihak, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, akhirnya angkat suara terkait banyaknya kritik terhadap kebijakan wajib PCR bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan moda transportasi udara. Luhut beralasan, kebijakan ini untuk menyeimbangkan pelonggaran yang telah dilakukan pemerintah kepada sejumlah sektor kegiatan masyarakat, agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan.
Kedepannya, sejumlah moda transportasi lain juga akan dikenakan kebijakan serupa, terutama saat menghadapi mobilisasi masyarakat di momentum libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Ini ditujukan utamanya untuk menyimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pariwisata. Nah, meski kasus saat ini sudah sangat rendah, belajar dari pengalaman negara lain, kita tetap memperkuat 3T, 3N. Namun ternyata kebijakan berbeda diterapkan bagi penumpang pesawat antar wilayah di luar Jawa Bali. Pemerintah mengizinkan calon penumpang menggunakan hasil tes antigen sebagai syarat perjalanan. Aturan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal ZA, beralasan kebijakan ini diambil karena laboratorium PCR di luar Jawa Bali masih terbatas. Ia juga mengklaim pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan perjalanan jarak jauh sesuai kondisi pandemi dan mempertimbangkan setiap masukan dari masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.